서른다는 걸 알아. 진심을 말해줘. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rara Anggita dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari dasar-dasar surat niaga, yang mana materi ini biasa diajarkan untuk jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, mari kita lihat materi-materi apa saja yang akan dibahas. Di sini ada 5 materi. Yang pertama yaitu pengertian surat niaga, yang kedua skema lingkup surat niaga, ketiga fungsi surat niaga, yang keempat istilah dalam surat niaga, dan yang kelima itu macam-macam surat niaga. Mari kita lihat materi yang pertama. Pengertian surat niaga. Surat niaga adalah surat yang banyak dipakai untuk kegiatan niaga, baik untuk keperluan yang menyangkut jual beli barang atau jasa untuk memperlancar proses perniagaan itu sendiri. Dan surat niaga disebut juga dengan surat bisnis. Dan surat niaga ini berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam transaksi bisnis atau perdagangan. Dan surat niaga biasa dilakukan oleh badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti industri atau usaha jasa lainnya. Dan surat ini berguna dalam membangun hubungan yang baik antar perusahaan atau klien-klien kita. Nah, surat niaga itu biasanya berfungsi untuk mencari keuntungan. Mari kita ke materi yang berikutnya, yaitu materi yang kedua. Nah, ada skema lingkup surat niaga. Di sini ada alur skema lingkup surat niaga ya. Yang pertama yaitu penjual mengirimkan surat perkenalan kepada pembeli. Nah, surat perkenalan itu apa sih? Dan surat perkenalan itu biasanya di dalamnya itu penjual mempromosikan perusahaannya, yaitu dengan mengirimkan surat perkenalan. Biasanya isinya itu seperti perusahaan itu bergerak di bidang apa, produk-produk apa saja yang dihasilkan, produk atau jasa ya. Nah, terus dia juga menginformasikan keunggulan atau kelebihan perusahaan tersebut, seperti perusahaan ini sudah bergerak di bidang ini sekitar berapa tahun, terus perusahaan itu sudah menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang besar, sudah melayani perusahaan yang besar, atau dia menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang cukup terkenal. Itu merupakan kelebihan-kelebihan dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian setelah pembeli ini merasa tertarik kepada surat perkenalan tersebut, pembeli mengirimkan surat permintaan penawaran kepada penjual, yang mana surat permintaan penawaran itu berarti reaksi dari si pembeli, yang mana si pembeli ini berarti tertarik kepada produk-produk yang ditawarkan oleh penjual. Kemudian setelah penjual ini menerima surat permintaan penawaran, si penjual ini mengirimkan surat penawaran. Di dalam surat penawaran ini dia menawarkan harga-harga dan produk yang dihasilkan. Misalkan di dalam surat penawaran itu dia mencantumkan harga untuk barang ini sekian, untuk barang ini sekian. Nah, kemudian setelah pembeli itu merasa cocok dengan harga yang ditawarkan, si pembeli ini mengirimkan surat pesanan. Nah, surat pesanan ini biasanya dia mencantumkan juga jumlah barang yang dipesannya. Kemudian si penjual setelah menerima surat pesanan, si penjual mengirimkan surat pengiriman pesanan atau barang, yang berarti barang tersebut sudah dikirim oleh penjual ke tempat alamat pembeli. Nah, biasanya si penjual ini juga mencantumkan bahwa barang tersebut sudah dikirim melalui jasa apa, misalkan jasa angkutan darat atau jasa angkatan laut, seperti itu. Dan selanjutnya, pembeli mengirimkan surat penerimaan pesanan atau pembayaran. Nah, surat ini dikirimkan ketika barang yang dibeli oleh si konsumen ini sudah diterimanya. Adapun ketika si pembeli ini merasa kurang puas terhadap barang yang dipesannya, misalnya barang yang dipesan itu tidak sesuai yang kita minta, misalkan barang tersebut
kurang jumlahnya atau mereknya tidak sesuai, kualitasnya tidak sesuai, maka si pembeli ini akan mengirimkan surat klaim atau surat penuntutan kepada penjual. Kemudian si penjual ini akan mengirimkan surat penyelesaian klaim yang di dalam itu berisi tentang bagaimana sih cara menyelesaikan masalah terhadap pembeli. Biasanya itu penyelesaiannya bisa mengirimkan barang yang kurang atau barang yang rusak dengan spesifikasi yang diminta, atau si penjual itu mengirimkan uang penggantinya. Nah, tapi jika tidak ada klaim, si penjual ini akan mengirimkan surat penerimaan pembayaran. Adapun jika si pembeli ini tidak mengirimkan surat klaim, maka si penjual akan dapat langsung mengirimkan surat penerimaan pembayaran, dan dalamnya itu berisi informasi bahwa pelunasan atau sejumlah uang yang dikirimkan oleh pembeli ini sudah diterima oleh penjual. Dan kita bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu fungsi surat niaga. Mari kita klik. Nah, di sini ada 7 fungsi surat niaga. Yang pertama itu sebagai wakil atau duta pengirim surat. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya itu dalam kaitannya dengan dunia usaha, surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan dari si pengirim suratnya kepada pihak yang ditujukannya. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu alat untuk menyampaikan pemberitahuan permintaan atau permohonan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat bukti tertulis. Maksudnya, melalui surat-surat bisnis yang dapat dipakai sebagai alat bukti tertulis, seseorang ini dapat melakukan pengecekan atas berbagai kegiatan bisnis yang telah dilakukan pada masa lalu. Nah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk memprediksi kegiatan bisnisnya di masa depan. Dan fungsi yang keempat yaitu sebagai alat untuk mengingat. Nah, misalnya itu surat-surat bisnis yang biasa diarsipkan ketika dibutuhkan dapat dilihat atau dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu. Fungsi yang kelima yaitu bukti sejarah atau historis. Di dalam itu biasanya ada surat izin pendirian usaha, surat kepelitan usaha, atau surat penggabungan usaha. Nah, surat-surat niaga tersebut menjadi catatan yang sangat berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis. Kemudian fungsi yang keenam yaitu pedoman kerja. Jadi, surat-surat bisnis tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan atau melakukan suatu kegiatan dalam bisnis. Yang terakhir di sini ada fungsi sebagai media promosi bagi pengirim surat. Nah, maksudnya itu dalam perkembangannya, surat niaga dapat digunakan oleh pengirim untuk mempromosikan perusahaannya, termasuk juga produk-produk yang dihasilkan oleh pihak lain, baik perorangan maupun instansi seperti pemerintah. Nah, misalnya itu surat perkenalan perusahaan, surat penawaran produk, dan juga surat pemberitahuan. Kita bisa ke materi yang berikutnya. Materi yang keempat ya, di sini ada istilah dalam surat niaga. Mari kita klik. Nah, di sini ada 4 kelompok istilah-istilah dalam surat niaga. Nah, yang pertama adalah istilah dalam surat menyurat. Di sini ada 3 istilah. Yang pertama yaitu order. Order itu merupakan surat pesanan atau barang atau jasa baik yang ditawarkan maupun tidak berdasarkan penawaran dan pemesanan menyanggupi untuk pembayarannya. Istilah yang kedua yaitu offer. Offer itu merupakan suatu usaha memperkenalkan barang atau jasa dengan maksud untuk melepaskannya atau menjualnya. Istilah yang ketiga yaitu ada claim atau complaint. Itu merupakan pernyataan keluhan atau pengaduan yang disampaikan pembeli atas ketidaksesuaian pesannya. Di dalam itu ada harga, mutu, atau kuantitas, dan ketidakpuasan lainnya. Mari kita back dan kita ke istilah yang kedua, yaitu istilah dalam penyerahan barang. Di sini dia ada 13 istilah. Yang pertama adalah loko gudang. Loko gudang itu merupakan penyerahan barang
yang dilakukan di gudang penjualan. Nah, hal ini berarti semua biaya yang dikeluarkan mulai dari gudang penjual sampai pada tempat yang dikehendaki pembeli menjadi tanggungan pembeli. Istilah yang kedua ada Franco Station. Nah, semua biaya yang dikeluarkan sampai barang di stasiun kereta api kota dari penjual menjadi tanggungan pembeli. Istilah yang ketiga yaitu FAS atau Free Alongside, yang artinya semua biaya menjadi tanggungan penjual sampai barang berada di samping kapal untuk siap dimuat. Istilah yang keempat yaitu FOB atau Free On Board. Jadi semua ongkos mulai dari gudang penjual sampai barang berada di kapal laut menjadi tanggungan penjual. Istilah yang kelima, CNF atau Cost and Freight, yaitu semua biaya sampai di pelabuhan menjadi tanggungan penjual. Yang istilah keenam yaitu SIF atau Cost Insurance Freight, yaitu semua ongkos yang diperlukan untuk barang termasuk asuransi dan pengangkutan dengan kapal ditanggung oleh penjual. Istilah yang ketujuh yaitu FAQ atau Free at Quay. Jadi semua biaya hingga berada di pelabuhan tempat membeli termasuk biaya bongkar dari kapal ke darat menjadi tanggungan penjual. Lanjut, istilah yang delapan yaitu FOS atau Free Overhead Ship, yang artinya semua biaya mulai dari gudang penjual sampai barang itu siap dimasukkan ke gudang pelabuhan pembeli menjadi tanggungan penjual. Istilah yang ke-9 yaitu Franco Laut Pelabuhan Pembeli, yang mana penjual hanya menanggung semua biaya sampai kapal berlabuh di tengah laut pada pelabuhan pembeli. Selanjutnya yaitu ada loko gudang pembeli atau loko interport, yang artinya semua biaya yang terjadi atas barang sampai pelabuhan menjadi tanggungan penjual. Istilah yang ke-11 yaitu loko inkonsumsi atau Franco bea tempat membongkar. Artinya penjual menanggung semua biaya termasuk biaya masuk dan pajak lainnya seperti PPN, BM, dan import. Istilah yang ke-12 ada FOP atau Free on Plane, yaitu semua biaya sampai barang berada di samping pesawat dan siap untuk dikirim ditanggung oleh penjual. Dan yang terakhir VIP, artinya Free at Plane, artinya semua biaya sampai di bandara pembeli termasuk biaya bongkar dan peram menjadi tanggungan penjual. Jadi kita back dan kita kembali ke istilah yang ketiga, yaitu ada istilah potongan dalam bisnis. Di sini dia ada dua kelompok, yaitu potongan harga dan juga potongan berat. Mari kita lihat yang potongan harga terlebih dahulu. Dan di sini dia ada tiga istilah. Yang pertama itu ada rabat. Rabat itu potongan yang diberikan kepada pembeli atas pembelian dalam partai besar dan biasanya dinyatakan dalam persen dari harga berat. Istilah yang kedua yaitu potongan tunai, artinya potongan yang diberikan kepada pembeli yang membayar secara tunai atau kontan. Istilah yang ketiga yaitu rabat istimewa. Maksudnya, potongan yang diberikan atas barang-barang yang dijual melebihi jumlah dalam waktu tertentu. Jadi, potongan seperti ini biasanya diberikan pada toko-toko tertentu yang ditujukan perusahaan. Rabat istimewa juga disebut dengan premi. Mari kita back dan kita lihat potongan berat. Dan di sini dia ada 7 istilah. Yang pertama itu tara ekstra, yaitu pembungkus lebih dari satu atau ekstra atas barang yang dibeli. Tara ekstra dihitung dari berat bruto. Istilah yang kedua, tara. Artinya berat pembungkus yang sebenarnya dihitung dari berat sebelah dikurangkan tara ekstra. Istilah yang ketiga, tara neto. Jadi potongan berat pembungkus barang sebelum pembungkus tersebut digunakan barang atau diisi barang. Istilah yang keempat yaitu ada tara asli, artinya potongan penyesuaian berat pembungkus atau ukuran timbangan luar negeri ke ukuran timbangan dalam negeri. Biasanya potongan seperti ini terjadi dalam hubungan perdagangan luar negeri. Istilah yang kelima yaitu tara uso atau tara kebiasaan. Jadi potongan berat pembungkus yang didasarkan kepada kebiasaan dalam hubungan dalam perdagangan. Yang keenam yaitu tara berdasarkan ketentuan, UU atau peraturan. Jadi potongan berat pembungkus berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku biasanya oleh pabean. Potongan ini disebut juga tara pabean. Yang terakhir di sini
Rafaksi. Rafaksi itu merupakan potongan yang diberikan kepada pembeli atas kemungkinan terjadinya kekurangan atau susutnya barang selama dalam perjalanan dan dihitung dari berat setelah dikurangi tarak. Kita back dan kita ke kelompok istilah yang terakhir, yaitu istilah pembayaran. Di sini dia ada 4 istilah. Yang pertama, pembayaran di muka. Artinya, pembeli ini membayar harga yang dibelinya sebelum diterimanya. Jadi ketika barang belum ada di tangan kita, pembeli ini sudah yakin dan membayarnya terlebih dahulu sebelum barang itu ada di tangan kita. Istilah yang kedua, reimburse atau cash on delivery. Artinya barang yang dikirimkan ke tempat pembeli dapat diterima oleh pembeli jika harga barang tersebut telah dibayar. Jadi kita bayar barang yang kita pesan terlebih dahulu dan barang yang kita pesan itu dikirimkan ke tempat kita. Yang ketiga, pembayaran tunai atau cash. Jadi barang dapat diterima langsung jika telah dibayar kontan. Jadi kalau si pembeli ini dia membeli barang tetapi baru setengah harga, itu barangnya belum bisa dikirimkan. Jadi barang itu dikirimkan setelah harga full dibayar oleh pembeli, baru barang bisa dikirimkan ke pembeli. Yang keempat, pembayaran kemudian. Pembayaran akan dilakukan oleh pembeli jika barang pesannya telah diterima. Mari kita back, kita ke menu utama, dan kita ke materi yang terakhir, yaitu macam-macam surat niaga. Dapat kita lihat ya, di sini surat niaga yang akan dibahas yaitu ada 8. Ada surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pesanan, surat pengiriman pesanan atau barang, surat penerimaan pesanan atau barang, surat klaim, dan surat penerimaan pembayaran. Mari kita lihat surat yang pertama. Surat perkenalan. Jadi surat perkenalan adalah surat niaga yang dibuat oleh penjual atau perusahaan yang ditujukan kepada calon pembeli yang isinya memperkenalkan perusahaan, termasuk hasil produksinya barang atau jasa yang disediakan oleh perusahaan tersebut seperti yang sudah dijelaskan ya. Jadi surat perkenalan ini dia memperkenalkan perusahaannya. Jadi seperti mempromosikan perusahaannya tersebut. Nah, mari kita lihat contoh suratnya. Nah, ini adalah contoh surat perkenalan. Biasanya di sini dia memperkenalkan nama perusahaannya itu apa, kemudian dia bergerak di bidang apa. Kalau di contoh surat ini dia bergerak di bidang tekstil. Terus dia juga menjelaskan bahwa produk yang kita pakai ini bahan-bahannya ini berkualitas gitu. Terus dia juga menjelaskan bahwa perusahaan kita itu sudah berjalan atau berdiri sudah cukup lama, misalkan 15 tahun atau 20 tahun, dan perusahaan-perusahaan kami misalkan sudah banyak menjalin kerjasama dengan perusahaan yang besar. Jadi perusahaan kami juga sudah melayani perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan yang terkenal. Jadi di dalam surat terkenal itu dia menginformasikan kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan dari perusahaan tersebut, seperti itu. Mari kita lihat surat yang kedua, yaitu surat permintaan penawaran. Nah, surat permintaan penawaran dapat disebut permintaan daftar harga dari calon pembeli. Nah, surat ini merupakan tanggapan perkenalan atau pameran yang diselenggarakan ya. Jadi setelah si penjual ini mengirimkan surat perkenalan perusahaan dan si pembeli merasa tertarik, dia akan mengirimkan surat permintaan penawaran. Mari kita lihat contoh suratnya. Seperti ini ya. Jadi perihalnya itu permintaan daftar harga. Biasanya di dalam surat permintaan penawaran ini dia di sini ada tulisan seperti ini. Maka kami harap saudara dapat mengirimkan daftar harga tersebut sebelum minggu kedua bulan Januari kedua. Jadi di sini dia meminta daftar harganya, misalkan daftar produknya itu seperti mereknya atau
spesifikasinya atau speknya gitu, kualitasnya gitu, dengan harganya tersebut. Kemudian kita back, kita lihat surat yang ketiga, yaitu surat penawaran. Nah, setelah si penjual ini menerima surat permintaan penawaran, nah, si penjual akan mengirim surat penawaran. Surat penawaran itu biasa disebut juga dengan surat jual atau offer. Surat penawaran dibuat atas dasar surat permintaan penawaran atau karena akan memasarkan suatu produk baru. Mari kita lihat contoh suratnya. Nah, di dalam surat penawaran ini biasanya dia mencantumkan produk-produknya ya. Kalau di sini dia ada kolom yang menjelaskan ada nama barangnya, terus juga ada harganya, atau ada juga yang mencantumkan mereknya, misalkan buku tulis merek Sinar Dunia itu harganya sekian, dan merek buku tulis yang lain itu sekian, seperti itu. Mari kita lihat surat yang keempat, yaitu surat pesanan. Nah, surat pesanan disebut juga dengan surat beli. Surat pesanan biasanya terjadi setelah adanya surat penawaran. Mari kita lihat contoh suratnya. Nah, seperti ini ya. Jadi perihalnya yaitu pesanan barang. Di sini contohnya itu pesanan barang elektronik, yang juga biasanya surat pesanan itu dia ada kolom-kolom seperti ini. Kalau tidak menggunakan kolom juga tidak apa-apa sebenarnya, tapi ini lebih terlihat rapi. Jadi kalau di surat pesanan itu biasanya dia mencantumkan nama barang yang dipesan. Kalau ada juga dia bisa mencantumkan nama mereknya, terus mencantumkan jumlah barang yang dipesan, harga satuannya, dan juga jumlah harga setelah dikalikan dengan banyaknya barang yang dipesan. Dan juga biasanya itu kalau di dalam surat pesanan dia menjelaskan kami akan membeli barang tersebut secara tunai atau secara kredit. Kalau secara kredit biasanya di dalam surat itu menjelaskan bahwa pelunasan akan kami bayar setelah barang diterima gitu. Seperti itu. Banknya juga biasanya itu dicantumkan. Jadi kami akan membayarkan barang yang kami pesan itu melalui Bank Sentral Asia, misalkan seperti itu. Mari kita ke surat yang berikutnya, yaitu surat pengiriman pesanan atau barang. Selanjutnya yaitu ada surat pengiriman pesanan atau barang. Merupakan surat yang memberitahukan kepada pembeli bahwa barang atau jasa yang dipesan sudah dikirimkan. Jadi ini menjadi kepastian, memberikan kepastian kepada pembeli bahwa barang yang pesan itu sudah kami kirimkan gitu. Jikalau barang tersebut tidak ada, penjual dapat mengirimkan surat pemberitahuan bahwa barang-barang yang dipesan itu sedang tidak ready, seperti itu. Mari kita lihat contoh suratnya. Nah, seperti ini ya contohnya. Di sini dia menjelaskan barang tersebut sudah dikirimkan. Dia mencantumkan juga barang-barang yang dikirimkan serta unit dan juga harganya. Dia juga menjelaskan bahwa barang tersebut dikirim melalui jasa kapal laut gitu. Jadi di dalam surat pengiriman barang itu dia juga menjelaskan barang tersebut dikirimkan menggunakan jasa kapal. Seperti itu. Mari kita back dan kita ke surat berikutnya, yaitu surat penerimaan pesanan atau barang. Surat penerimaan pesanan atau barang adalah surat yang dibuat oleh pembeli yang memberitahukan bahwa barang yang dipesan itu sudah diterima, dan apabila terdapat kerusakan atau jumlah barang yang dipesan tersebut kurang, maka nantinya pembeli dapat mengirimkan surat klaim. Mari kita lihat contoh suratnya. Nah, contoh suratnya seperti ini ya. Jadi perihalnya itu konfirmasi penerimaan barang. Di sini dia menjelaskan bahwa barang-barang yang diterima itu sebagai berikut. Di sini ada 5 barang ya yang diterima. Terus dia juga menjelaskan bahwa barang-barang tersebut sudah diterima pada tanggal sekian, seperti ini. Mari kita back dan kita ke surat yang berikutnya, yaitu surat klaim. Surat klaim dalam kegiatan bisnis, surat klaim itu diajukan oleh pembeli. Dan surat ini jadi dibuat atas karena ada masalah di dalam suatu transaksi bisnis. Nah,
Surat klaim itu terjadi karena beberapa alasan, yaitu keterlambatan pengiriman barang pesanan tidak sesuai dengan contoh yang pernah dikirim, atau kualitas rendah. Jadi misalkan di brosur atau di majalahnya itu atau di iklannya itu menjelaskan bahwa produk kami ini bagus atau lain sebagainya, ternyata saat dikirim, saat diterima oleh pembeli ini tidak sesuai dengan yang dijelaskan, maka si pembeli ini berhak untuk mengajukan surat klaim. Terus yang ketiga itu karena barang pesanan rusak atau cacat. Biasanya itu barang pesanan bisa rusak karena dari pihak penjual tersebut, atau bisa juga dalam perjalanan rusak. Walaupun biasanya kalau rusak karena pengiriman atau rusak di perjalanan, biasanya penjual itu tidak bertanggung jawab, tidak ingin bertanggung jawab. Tetapi sebagai pembeli yang merasa dikecewakan, biasanya dia tetap mengirimkan surat klaim. Kemudian alasan keempat itu karena jumlah yang dipesan kurang atau tidak lengkap. Misalkan pembeli ini ingin atau memesan barang sebanyak 10 unit, tapi yang dikirimkan 9 unit, seperti itu. Yang kelima itu merek berbeda dengan yang pesan. Misalkan kita memesan merek Toshiba, nah yang dikirimkan lain. Nah itu si pembeli akan merasa kurang puas sehingga dia mengirimkan surat klaim. Mari kita lihat contoh suratnya. Nah ini ya contoh surat klaim. Di sini ada jumlah-jumlah, ada kolom produk beserta merek-merek dan juga kuantitasnya. Dia juga biasanya dalam surat klaim itu menjelaskan keluhan-keluhannya. Biasanya di dalam surat klaim itu pembeli biasanya mengucapkan terima kasih dulu terhadap penjual atas barang yang telah dikirimkannya. Baru dia akan menjelaskan bahwa barang-barang terima itu mengalami kecacatan atau barang yang dikirimkannya itu kurang. Itu harus tetap memakai bahasa yang sopan sehingga si penjual ini juga merasa respect kepada si pembeli dan akan menindaklanjutinya. Ada baiknya ketika mengirimkan surat klaim ini tidak memakai bahasa yang kasar. Mari kita back dan kita lihat ke surat yang terakhir, yaitu surat penerimaan pembayaran. Surat penerimaan pembayaran adalah surat yang dibuat oleh penjual yang memberitahukan bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli sudah diterima oleh penjual. Mari kita lihat contoh suratnya. Nah, ini contoh surat pemberitahuan penerimaan pembayaran. Yang di dalamnya itu ada nominalnya, ada nama banknya, dan juga ada tanggal kapan pembayaran tersebut diterima oleh penjual. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada para audiens yang sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.